Baik, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saudara Muhammad Sahrullah Ramadan ya. Ya, untung tadi kamu menelpon ya. Saya tidak ingat sama sekali bahwa saya menguji kamu pada hari ini. Ya, saya kira di atas jam 8, padahal jam 8 betul ya, jam 8 pas. Ya. Coba sebutkan variabel penelitian kamu. Variabel penelitian saya dia variabelnya fixed ratio untuk struktur modal, dia variabelnya definisi ratio. Berapa variabel X dan berapa variabel Y? Variabel X2, variabel Y 1. Iya. Kamu punya klasifikasi penelitian ini kira-kira parametrik atau non parametrik? Non parametrik. Kenapa? Kita menggunakan data dari Iya. Dan juga menggunakan data tim series ya dari tahun 2016 sampai 2019. Ya. Antara X1 dan X2 terhadap Y ini apa yang Anda ingin cari? yang saya ingin cari itu Pengaruh signifikannya. Atau dengan bahasa lain, simbol statistiknya apa? Simbol statistiknya. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y apa? simbol statistiknya Apa itu? Kalau di desain penelitian, X1 terhadap struktur modal. bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu alfa 1 dan alfa 2. Ya. Jadi X1 terhadap Y itu kan ada alfa 1 di situ ya. Sedangkan X2 terhadap Y ada alfa 2. Nah, itu yang arah panah. Ya, arah panah yang Anda akan cari ya. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Ya. Dari isi skripsi kami ini khususnya pada bab 2 saya apresiasi karena sudah melebihi dari cukup ya. Jadi Anda menggunakan penelitian terdahulu ya, atau penelitian relevan ya. Ya, tetapi ada juga yang masih perlu saya tambahkan walaupun saya pembimbing kamu ya. Ya, unsur kebaruan atau novelty elemennya itu. Oh, sudah ada ya? Tinggal ditambah dalam kurung novelty element, unsur kebaruan toh dalam kurung novelty element. Supaya adik-adik kamu tahu ya, unsur kebaruan itu sama dengan novelty element. Ya. Nah, hanya saja ya, novelty element atau unsur kebaruan dalam pembahasan kamu di halaman 17 ini belum terlalu maksimal ya. Ya, Anda harus membuat poin-poin unsur kebaruan saya dari penelitian sebelumnya atau penelitian relevan itu apa saja ya yang belum diteliti oleh para sarjana atau para ahli. Nah, bisa tidak secara cepat kamu membuka aplikasi SPSS? Ini saya menggunakan aplikasi ini. Ya, bisa tidak? Buka data rata-ratanya. Mana data mentahnya dulu? Coba perlihatkan kepada Bapak.
Kenapa bisa begitu tampilan? Tampilan apa ini? Tampilan apa ini? Yang saya maksud SPSS. Oh, tidak menggunakan SPSS ya. Di sini bisa tidak mencari validitas instrumen. Kalau di SPSS itu kan korelasi ya. Iya. Kalau di sini bisa tidak? Coba. Masuk di uji autokorelasi ya. Coba kamu terapkan satu, ya. Mencari uji autokorelasi. Tapi tadi waktu ditanya sama penguji yang lain, Anda katakan menggunakan SPSS. Hah? Dari Pak Uji Ya. Udah, belum? Atau sudah lupa langkah-langkahnya? Masih sedikit. Siapa yang olah ini? Punya data? Olah saya belajar di yang Pak. Hah? Ya, yang berikutnya lagi ya, di bab 4 itu masih perlu ada yang kamu tambah ya. Ya, baik variabel X1 maupun X2 terhadap struktur modal itu harus diteropong dalam kacamata ekonomi syariah ya. Ya, jadi Al-Quran berbicara tentang profitabilitas itu seperti apa, Al-Quran berbicara tentang aktiva itu seperti apa, Al-Quran berbicara tentang struktur modal itu seperti apa. Jangan Al-Quran saja, tetapi juga dengan hadis Nabi, supaya lebih memberikan ciri khas bahwa Anda adalah sarjana ekonomi syariah, ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa Anda mencari ya secara offline atau online dari sinergitas antara Al-Quran ya, dari sisi profitabilitas. Al-Quran berbicara tentang struktur aktiva dan struktur modal ya. Begitu juga hadis ya, misalnya hadis riwayat Bukhari Muslim itu berbicara tentang profitabilitas
Tapi Anda jangan mengartikan secara letterlek ya, karena kalau secara letterlek Anda tidak akan dapatkan. Jadi profitabilitas itu berhubungan dengan keuntungan. Islam berbicara tentang keuntungan itu seperti apa? Ya. Nah, Islam berbicara tentang aktiva. Aktiva itu apa sih sebetulnya aktiva? Ya, salah satu diantaranya adalah tanah, ya, peralatan, gedung, ya, atau aset. Ya. Kemudian Al-Quran berbicara tentang struktur modal. Ya. Modal itu adalah salah satu aset yang kita miliki ya, atau kemampuan finansial yang kita miliki. Ya. Yang harus kita miliki dan kita punyai dari hasil aktivitas, hasil ikhtiar ya, ikhtiar yang dilakukan ya dalam berusaha di permukaan dunia ini. Nah, seperti itu. Ini saya lihat masih kering ya Al-Quran dan hadisnya. Ya, ya Al-Quran. Ya, kalau Al-Qurannya juga saya anggap masih kurang ya. Minimal satu variabel itu ada 2 atau 3 ayat ya, yang hanya satu saja, supaya bisa menjadi bahan rujukan ya ke depan oleh sivitas akademika lainnya ya, dan tidak menutup kemungkinan banyak yang mensitasi kau punya karya ya seperti itu ya. Kemudian yang lain lagi ya, ini sebetulnya saya kurang puas ini karena saya suruh mencari melalui aplikasi itu, Anda masih belum terlalu kuasai ya? Mana kan? Sebenarnya Pak, saya kuasai Pak. Iya. Karena setelah melihat hasil penelitian kemarin, saya udah jarang lagi mengolah lagi kan. Maksudnya kalau sekarang kegiatan kan sudah tidak akan dilupakan ketika kemarin jangan ketinggalan, jadi agak agak sedikit. Iya. Dan usahakan untuk mengolahnya ini Pak. Ya, jangan cepat lupa ya. Anda masih muda. Ya, saya saja yang ujian disertasi waktu tahun 2016 itu masih sampai sekarang saya masih ingat. Bahkan ya mulai saat itu saya terapkan itu ya. Salah satu aplikasi seperti SPSS ya. Amos sebetulnya saya belum ajarkan ya. Ya, hanya masih kulit luarnya aja. Ya, ada sih sebetulnya beberapa mahasiswa yang pernah melakukan pendekatan ya, dalam arti ingin belajar secara langsung kepada saya tentang Amos. Tetapi itu hanya beberapa orang saja, yang lainnya belum. Sebagian besar saya belum, di materi pembelajaran juga belum. Ya, seperti itu. Sudah pernah pakai Amos belum? Kalau Amos Pak itu belum, tapi kan sama dengan Sam itu kalau Amos ya. Pak kemarin teman-teman hasil kegiatannya Bapak satu seminar penelitian pembangunan terkait penelitian kuantitatif kualitatif. Bapak kan waktu itu mendapatkan SPSS dan AMO. Itu kan hanya gambaran rumahnya kan. Iya. Tidak spesifik lebih dalam kan. Oh iya. Oke. Iya. Ya sudah datang penguji lainnya ya. Nah, satu lagi pertanyaan saya, apakah penelitian Anda ini sudah terkoneksi atau sudah menggunakan desktop Mendeley? Desktop Mendeley? Belum? Untuk ini Pak, saya belum Pak, masih tanya masih kurang Pak. Iya. Kalau bisa diperbaiki, disitasi semua tulisannya orang ya yang ada di bab 2. Ya, dengan menggunakan desktop Mendeley. Kemudian juga kelebihannya desktop Mendeley itu bisa merekam sitasi Anda di database penulis aslinya atau para ahli yang Anda kutip tulisannya. Ya, sama kami ini juga ya. Kalau misalnya ada yang mensitasi tulisan kami, itu terlihat oh siapa yang mensitasi, oh ini. Ya, bahkan kalau di Google Scholar itu ya lengkap dengan karyanya yang dia gunakan untuk mensitasi tulisan kami. Ya begitu. Seperti misalnya Pak Dr. Husain Sawan, Pak
Pak Al-Wahidin ya, seperti itu ya. Semuanya sudah punya Google Scholar ya. Dan itu semuanya berguna untuk meningkatkan citasi ya, dosen dan juga mahasiswa. Ya. Baik, dari saya itu saja karena sudah ada penguji lainnya. Saya cukupkan sampai di sini dengan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.